Bab 364. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Menurut Styx, Kepulauan Behen adalah tempat yang indah dan suci sampai 200 tahun yang lalu. Itu dipuji sebagai tempat perlindungan, di mana mantan legenda meneruskan kekuatan mereka ke legenda saat ini. Tapi, itu adalah kisah masa lalu. Sekarang, Kepulauan Behen diubah menjadi bidang pengujian dengan semua jenis bahaya. Siapa yang menyebabkan ini? Styx tidak tahu, meskipun usianya sudah lanjut. Dia samar-samar menebak jika dia akan menemukan jawabannya, jika dia mencapai pulau terakhir. Aku harus menemukan jawabannya. Jika itu tidak berfungsi dengan benar, legenda hari ini tidak akan bisa menggunakan kekuatan penuh mereka. Apa hubungannya denganmu? Styx bukan legenda. Dia tidak akan kehilangan apapun, jika Hall of Fame gagal berfungsi. Aku tidak tahu, mengapa kamu berkorban 97 tahun, karena kamu ingin menyucikan tempat ini. Tapi, aku bersyukur dari posisiku. Styx tersenyum lembut dan menjelaskan alasannya. Legenda membutuhkan kekuatan mereka, untuk melindungi tatanan dunia ini. Tatanan dunia ini. Cuaca mendung, tapi Grid mendapat firasat kasar. Kamu melakukan ini untuk semua orang. Ya. Itu misi yang mulia. Itu bukan ejekan. Putranya, Lord Steim, Irene tercinta, Han, Piaro, Jude, Rabbit, dan yang lainnya. Grid menyadari dunia berharga, tempat mereka tinggal. Dia tidak tahu secara spesifik, tapi Styx mengorbankan dirinya untuk melindungi dunia. Aku akan membalasmu, atas kerja kerasmu. Percayalah padaku. Grid dengan percaya diri berkata, ketika dia melangkah ke gerbang ke pulau ke-30. Lalu, dia kaget. Anda telah memasuki pulau ke-30. Level Anda telah turun ke level 1. Grid meragukan matanya. Levelnya turun menjadi 1. Kemampuan pikirnya tidak dapat menemukan ini. Apa ini? Styx menghela nafas dan berkata pada Grid yang bingung. Apakah tubuhmu berubah? Inilah alasan, mengapa aku tidak bisa menerobos ke sini. Ada kutukan yang sangat kuat. Jadi, aku tidak bisa menarik semua kekuatanku. Petik 2. Tidak, bukankah terlalu banyak kutukan untuk membawanya kembali ke level 1? Styx menjelaskan ke Grid. Ini mereproduksi mimpi buruk Challenger. Pulau ke-30, mimpi buruk. Pulau ini mereproduksi ujian terbesar yang pernah dialami Challenger. Dalam kasusku, aku dihadapkan dengan Raiders di depan pohon dunia. Kekuatanku ditekan, dan aku tidak bisa lari dari Raiders. Aku tidak pernah bisa menembus pulau ke-30. Aku harap, ujian yang kamu alami di masa lalu, tidak terlalu berat. Petik 2. Petik 2. Tanda tanya muncul di atas kepala Grid, ketika dia mendengarkan Styx. Bukankah ujian terbesar, ketika aku mencari buku langka Pakma? Level dan situasinya saat itu harus direproduksi. Jadi, mengapa dia level 1? Ujian besar apa yang bisa dia alami di level 1? Grid memandang sekeliling ke pemandangan pulau dan mengerutkan kening. Adegan itu direproduksi oleh pulau ke-30. Dia terlambat menyadari, jika itu adalah daerah pemula di sekitar kota berbenteng Patrian. Aku terbunuh puluhan kali oleh kelinci dan beruang. Itu adalah saat, ketika sejarah hitam yang ia tutupi untuk pembelaan dirinya, muncul lagi. Piaro turun tangan. Pertikaian antara Kraugel peringkat 1 dan Grid kelas legendari. Ketua Lim Cheolo menonton rekaman video dari awal hingga akhir, dan diyakinkan oleh hasilnya. Tapi, tentu saja, aku tidak tahu, jika Kraugel akan menantang Piaro. Kebanggaan dan semangat menantang Kraugel, lebih tinggi dari yang diperkirakan. Karena, dia memilih jalan yang sulit dengan menantang yang terkuat. Lim Cheolo mengosongkan kaleng bir dan tertawa. Aku tidak pernah membayangkan, jika Piaro akan tumbuh sejauh itu. Itu tidak cukup untuk membuat kelas legendari baru, yang berbeda dari 9 kelas legendari yang diwariskan. Penampilan Piaro saat ini, bertentangan dengan rencana semula. Awalnya, dia adalah karakter kunci yang disiapkan untuk Permaisuri Mari, alur cerita episode 3, serta alur cerita Aliansi Rakyat. Grid luar biasa, menemukan karakter yang penuh dengan kebencian dan pembalasan, dan membuatnya berjalan di jalur baru. Membuat NPC menjadi bawahannya dan secara aktif memanfaatkannya. Satisfy adalah game dengan tingkat kebebasan yang besar. Dia tidak tahu, jika Grid melakukan ini dengan sengaja dari awal hingga akhir. Ketua Lim Cheolo mengosongkan kaleng bir ketiganya, dan bangkit dari tempat duduknya. Itu untuk mendapatkan kaleng bir baru dari lemari es. Pada saat itu, quest SH100B7 telah dipicu. Petik 2. Petik 2. Mata Ketua Lim Cheolo melebar ketika dia mendengar kata-kata Morpheus. Oleh siapa? Sebenarnya, itu adalah pertanyaan yang tidak masuk akal. Quest SH100B7. Itu adalah quest yang diaktifkan ketika player kelas legendaris mencapai pulau ke-25 dari Kepulauan Heben yang terkontaminasi. Pada titik ini, hanya ada 2 kelas legendari. Grid dan Yura. Tapi, level Yura masih terlalu rendah. Grid? Tentu saja. Lim Cheolo sedih. Grid saat ini tidak dapat menyelesaikan quest Contenated Behen Archipelago. Itu relatif mudah, untuk mencapai pulau ke-25 menggunakan item.
Tapi dari pulau ke-30, diperlukan tingkat kontrol yang lebih tinggi. Sebagian besar item tidak akan diterapkan. Jadi, Grid berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Mungkin saja, jika Grid mempertahankan pertumbuhannya saat ini, dan menantangnya lagi dalam setengah tahun. Saat ini, bukankah tingkat keberhasilan quest mendekati nol? Morpheus menjawab dengan jawaban yang mengejutkan Lim Cheolo. Grid memiliki 88,19% dari menyelesaikan quest SH100B7. Kesulitan ujiannya sangat rendah. Petik 2. Lim Cheolo memesan satu ayam lagi. Dia berencana untuk memantau Grid secara real-time. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Pulau ke-30. Tempat dan situasi di mana Anda memiliki kematian terbanyak adalah 100% diciptakan kembali. Atasi ujian ini dan lompati dirimu sebelumnya. Clear condition. Dapatkan 3 level. Hadiah, 500 Challenger Point. Misi akan dimulai 30 menit dari sekarang. Ruang tempatku paling banyak mengalami kematian. Dengan demikian, ruang yang direproduksi adalah area pemula dari Patrian. Itu adalah pengingat betapa Grid tidak kompeten, ketika dia pertama kali mulai memainkan game virtual reality. Hop. Kulit kayu. Ada kelinci di hutan, rusa di tepi danau, dan anjing bermain dengan anak-anak. Stick dengan gugup mengamati pemandangan hutan yang damai, dan memiringkan kepalanya. Mengapa ini dipilih sebagai ujian? Grid terlalu malu untuk menjelaskan pada Stick. Sangat disayangkan untuk melihat, jika kelinci dan rusa ini, sebanding dengan naga yang mengerikan seperti Raiders. Oleh karena itu, Grid tetap diam, ketika dia membuka status window-nya. Nama. Grid. Kelas. Beginner. Health. 123. Mana. 15. Strength. 6. Stamina. 7. Agility. 4. Intelligent. 5. Skill yang dimiliki, tidak ada. Petik 2. Situasi itu diciptakan kembali 100%, sehingga kelas dan titelnya pun diatur ulang. Dia dipersenjatai dengan peralatan untuk pemula. Sebagian besar barang yang diperolehnya dengan susah payah dinonaktifkan. Stick terus membuat keributan. Di mana tempat ini? Sangat umum, sehingga sulit untuk mengatakan. Apakah ada monster besar di ujung hutan ini? Ujian yang diberikan kepada Pakmas Descendants. Heok, jangan bilang kamu bertemu naga. Ini, dikatakan, jika kesulitan pulau ke-30 telah meningkat secara proporsional dengan kemampuan Challenger. Petik 2. Grid tidak mengatakan apapun. Dia mengabaikan Stick, berjalan keluar menuju kelinci yang sedang merumput. Aku akan membalas dendam. Dia belum bisa beradaptasi dengan game virtual reality. Dia tidak bisa menggerakkan jari tangan atau kaki sama sekali. Lengan dan kakinya bergerak terpisah, dari apa yang diinginkannya. Kelinci putih yang membunuhku dengan gigi depannya, kelinci hitam yang menamparku dengan kaki belakangnya, dan kelinci kelabu yang membuatku mati kepala. Dia benar-benar akan menghapus aibnya dan menulis sejarah baru. Bu Wong. Grid menguatkan hatinya dan mengayunkan pedangnya. Pedang kayu itu terbang dengan kecepatan yang sangat lambat. Itu adalah level yang bisa dihindari kelinci melompat. Hanya beberapa menit yang lalu, Grid memiliki 2800 strength dan 1800 agility. Sulit untuk beradaptasi setelah turun masing-masing menjadi 6 dan 4 poin. Itu seperti kemunduran dari orang dewasa yang sehat, ke bayi yang baru lahir. Grid malu dengan serangan lambat, saat kelinci berlari mendekatinya. Di masa lalu, kelinci abu-abu telah memberikan Grid keadaan neraka, dengan memukulnya beberapa kali. Tapi sekarang, serangannya tidak bisa mengenai Grid. Dengan cekatan, Grid menggunakan gerak kaki Pakmas Swordsmanship, Ling, untuk bergerak ke kiri dan menghindari kelinci abu-abu. Itu adalah gerakan terampil yang tidak bisa ditunjukkan oleh player level 1 biasa. Itu tidak berlebihan untuk mengatakan, jika itu seperti player level 60. Itu sudah cukup untuk dicantumkan dalam Guinness Book of Records, untuk pergerakan yang bisa ditunjukkan oleh pemula level 1. Baik. Grid kagum pada kemampuannya sendiri. Namun, tidak ada waktu untuk istirahat. Kelinci mulai menyadari jika serangannya sia-sia, dan memanggil kerabatnya untuk serangan menjepit. Ini. Wajah Grid menegang untuk pertama kalinya. Di masa lalu, dia akan membiarkan serangan menjepit kelinci. Tapi sekarang, Grid berbeda. Aku. Teong. Grid menunjukkan konsentrasi tertinggi, saat dia memblokir gigi depan panjang kelinci putih yang runcing, dengan pedang kayu. Pada saat yang sama, dia mengarahkan tinjunya. Astaga. Kelinci putih itu menangis, setelah dipukul dengan keras. Mata kelinci hitam bersinar. Tendangan kelinci hitam diarahkan ke dada Grid, yang menghindarinya. Hewan konyol ini. Grid mendengus dan mengarahkan pedang kayunya. Pak. Jik. Kepala kelinci hitam dipukul dengan keras dan jatuh. Grid menendangnya dan meraung. Aku seorang legenda. Saat ini, kinerja Grid lebih tinggi daripada statistiknya. Dalam waktu singkat, dia telah sepenuhnya beradaptasi dengan kekuatan dan ketangkasannya. Dan dia dapat dengan bebas memanipulasi tubuhnya, untuk menyerang kelinci dengan pedang kayu. Dia adalah legenda yang membunuh beberapa bos kuat, seperti Servant Yatan,
Paus Drevigo, Great Demon Helgao, Vampire Earl Elphinstone, dan yang pernah mengalami pertempuran melawan Pyaro yang legendaris dan Kraugel peringkat 1. Astaga, peok-peok, piok. Anda telah mengalahkan kelinci putih. Anda telah mengalahkan kelinci hitam. Gaya bertarung Grid menjadi lebih hebat saat dia bertarung. Dia mengalahkan kelinci dengan keterampilan yang sulit dipercaya untuk player level 1. Tapi, Stick tidak terinspirasi saat dia menonton dari samping. Pada saat bersamaan, di Raiden. Abubu, Abuo, petik 2. Lord kini dipersenjatai dengan Baby Wooden Sword yang dibuat oleh ayahnya Grid. Dia sedang berburu kelinci gurun yang 2 kali lebih kuat dari kelinci normal. Lord menangkap kelinci sambil merangkak-merangkak. Itu sudah cukup untuk membangkitkan kekaguman Pyaro yang pernah bermimpi menjadi Sword Saint. Tuan muda memiliki bakat luar biasa dalam ilmu pedang. Mungkin, jenius terakhir bukanlah Kraugel, seperti yang dipikirkan Pyaro.